Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, dan di sini sudah ada HP Samsung J7 2016. Dan Samsung ini kasusnya dia lama tidak digunakan, lalu mati total ya. Dan coba saya charger itu dia tidak mengeluarkan tegangan sama sekali. Dan di bagian mesin itu hanya anget aja ya. Dan ternyata setelah saya cek itu terjadi short di bagian IC-nya. Ya di sini ya, di ini IC chargernya sudah saya lepas. Jadi dia short di situ. Nah, ini saya tunjukkan ya. Ini buat teman-teman juga jika menemukan kasus yang sama, ketika dicas dia cuma mengeluarkan tegangan 0, maka coba cek area IC casnya ya. Terutama di bagian L ini ya. Coba cek bagian L coil ini apakah dia short atau tidak. Ini sekarang sudah tidak ya, karena sebelumnya itu short di bagian L nya. Ini di L ini ya, yang besar ini. Lalu juga cek di bagian plus baterai ya, karena IC cas yang short itu sudah saya lepas, jadi di plusnya baterai dia tidak konslet. Sebelumnya dia konslet ya. Oke, akan kita pasang dengan IC cas yang baru. Di sini sudah kita di mode mikroskop ya. Kita bersihkan dulu sisa timah yang masih ada di bagian IC cas ini ya. Oke, kita gunakan Godwick. Kita geser perlahan hingga timahnya itu meresap ya, atau sisa timahnya itu dibersihkan menggunakan ini. Jadi sebelum saya lepas IC cas itu bagian L ini short, lalu depannya L itu ada kapasitor kecil itu juga short, dan ini kapasitor di bawahnya IC cas juga short. Jadi kita cek semua ya sebelum melakukan eksekusi ya. Kalau kita lepas IC-nya, shortnya hilang, artinya kita tinggal ganti IC-nya saja. Namun jika kita lepas namun masih tetap short, maka harus dilakukan pengecekan lebih lanjut ya. Mungkin atau di bagian mana yang terdapat short, atau di jalurnya, atau bagaimana ya. Jadi ini dibersihkan seperti ini perlahan-lahan, jangan langsung ditarik jika Godwick-nya itu nyangkut ya, karena berbahaya bagi pin yang ada di PCB-nya. Jadi perlahan-lahan seperti ini, dan pastikan juga soldernya ini panasnya cukup ya. Karena kalau kurang panas juga dia Godwick-nya tidak berfungsi dengan baik. Oke, ini sudah kita bersihkan sisa timahnya. Sebentar, saya bersihkan dulu dari sisa fluk ya. Oke, kalau sudah bersih, kita siapkan IC casnya yang baru ya. Oke, di sini sudah siap untuk kita cetak ulang bagian IC casnya ya. Kita kasih timah cair atau timah pasta. Tujuannya supaya mempermudah saat pemasangan IC cas ini di mesin PCB ya. Meskipun IC cas ini bawaannya sudah ada kakinya, tapi kita wajib untuk mencetak ulang menggunakan timah pasta.
Yang ini kita rapikan dulu timah pastanya, jangan sampai menyentuh bagian pin yang lain ya. Jadi kita oleskan lalu kita ratakan, bisa menggunakan tangan atau juga menggunakan alat kalau memang timah bawaannya itu kurang tinggi atau kurang tebal ya. Oke, kalau sudah dirasa cukup, bisa langsung kita tembak blower dengan panas yang cukup ya. Artinya di sini panasnya tidak terlalu berlebihan, namun dia bisa melelehkan dari timah pasta tersebut ya. Yang biasa saya gunakan itu antara 260 sampai 300. Yaitu langsung dia mencair ya. Oke, jadi ini siap untuk kita pasang. Sebelum dipasang bisa dikasih flux sedikit ya, sedikit saja di bagian PCB-nya supaya agak lengket untuk kita letakkan IC-nya ya. Jadi lebih mudah kita untuk menata posisinya. Nah, ini ya IC casnya, kita samakan pin-pinnya ya. Itu ada patokannya, ada lubang 3 dan lubang 2. Kita posisikan. Oke, kita tepatkan dulu posisinya dia. Nah, kalau sudah dirasa posisinya itu sudah pas ya, kita bisa tembak blower dulu sebentar. Kita tembak blower dulu sebentar, mungkin 5 atau 10 detik ya, untuk menempelkan sebagian kecil dari timahnya. Jadi belum menempel sempurna, kita tembak blower ini tujuannya supaya dia posisinya biar pas dulu ya. Nah, kalau sudah, kita bisa tambahkan lagi flux di atasnya untuk menahan panas dari blower ke IC casnya ya, supaya IC-nya ini tidak mati karena kena panasnya blower ya. Jadi seperti itu ya caranya, kita kasih flux sebelum kita posisikan atau kita goyang IC-nya ya. Sebelum dikasih flux, IC-nya harus menempel terlebih dahulu, karena kalau tidak dia akan lari kemana-mana ya. Jadi ini tembak blower searah jarum jam, kita putar anginnya searah jarum jam. Oke, ini coba saya goyang, dia masih belum, itu sudah bergeser ya. Biarkan dulu sampai, nah ini sudah memposisikan sendiri dia. Kita bisa goyang sedikit, itu sudah ke posisinya ya. Kuncinya ada di pojok kanan dan pojok kiri ya. Itu kalau dia sudah pas, maka IC-nya sudah pas. Tinggal kita diamkan beberapa saat sampai IC-nya dingin. Lalu kita akan tes HP-nya. Oke, di sini kita tes ya. Untuk L-nya sudah tidak short, kapasitor di atas dan bawah sudah tidak short juga. Dan di sini akan coba saya tes untuk pengecasan ya, apakah dia sudah mengeluarkan tegangan untuk charging atau masih belum ya. Kalau sebelumnya itu dia tegangan hanya 0, ya, dan IC casnya itu hangat. Lalu sekarang kita pasang konektor. Nah, ini sudah tidak hangat ya. Oke, kita lihat, alhamdulillah sudah mengeluarkan tegangan ya. Dan ini juga mengeluarkan tegangan di kapasitor bawahnya IC ya.
Artinya HP-nya sudah bisa mengecas ya. Untuk J7 ini dan sejenisnya dia tidak mengeluarkan tegangan 4, karena 4 pin itu ada bagian yang dimana ketika baterai masuk dia baru mengeluarkan tegangan penuh untuk mengisi daya ya. Oke, di sini saya cek juga sudah normal. Oke, kita akan lepas aja mesinnya, kita pasang ke HP-nya ya. Lalu kita coba cas baterainya langsung di HP-nya. Oke, kita pasang baterainya. Lalu coba kita pasang juga kabel chargernya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dia mau ngecas lagi ya dan bisa nyala lagi HP-nya. Oke, ini 60%. Oke, sudah bisa dipastikan bahwa HP-nya pasti bisa nyala ya. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis. Buat teman-teman yang ingin konsultasi langsung bisa hubungi WA yang sudah tersedia ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.